kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini. Di tengah gelap dunia, terang-Mu Tuhan. Di tengah gelap dunia, Terang-Mu terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Mari kita angkat tangan kita katakan. Dan
Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Dengan lembut kita mau nyanyikan bersama. Dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Tidak ada kata selain syukur ketika kami bersyukur. Kembali flashback Tuhan tentang bagaimana Engkau hadir hidup kami. Kau hadir Tuhan, Kau turun dari tahtamu di surga datang ke dunia Tuhan. Hanya demi kami. Sedih poin ini kami sadar bahwa kami berharga dan kami dicintai Tuhan. Sedih poin ini kami sadar bahwa kami diciptakan
berapapun usia kami sejauh ini, dengan tujuan yang mulia Tuhan. Dan Tuhan, kami hari ini datang padamu Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau belajar sesuatu. Kami tahu memulai bulan Natal ini, bulan Desember ini Tuhan, kami mau mulai dengan semangat Tuhan. Kami tahu kami mau finishing well di akhir tahun Tuhan. So biarlah kami terus belajar dan kami terus di-upgrade Tuhan. Gak hanya finishing well tapi juga mempersiapkan hati kami untuk memulai hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan bersama Engkau. Bicara Bapa, this is your stage, this is your church Lord. Dan segalanya adalah Engkau. Apakah hamba-Mu terbatas, tapi biarlah setiap benih firman yang ditaburkan bertumbuh berkali-kali, beratus-ratus kali lipat bersama jemaat yang mendengarkan. Terima kasih, kami syukur dan dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kita tangan dong buat Tuhan kita. Yes, please have a seat, silakan duduk teman-teman semua. Oke. Ya, selamat hari Minggu. Hari Minggu. Semua kabar baik? Luar biasa, wih Amaneli, luar biasa. Oke, so excited untuk sampaikan sesuatu hari ini. Dan saya terlebih rindu untuk memulai bulan Desember ini, bulan sukacita Natal ini, kita menyambut bareng-bareng dengan sebuah ajakan pada Bapak Ibu Saudara semua. Menurut Bapak Ibu, untuk apa sih Yesus lahir ke dunia ini? Ya mungkin saya sadar bahwa Desember ini ketika gereja kita mengambil nama What a Wonderful Name of Jesus, kita percaya bahwa di Natal kita diingatkan tentang bagaimana Yesus, nama Yesus ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberikan pada bayi dalam kandungan Maria ini memiliki makna juru selamat atas semua kita. Amin. Saya percaya bukan cuma orang-orang tertentu tapi semua kita di sini diselamatkan. Dan pada bulan ini saya sungguh excited untuk melewati minggu demi minggu karena kita akan sama-sama diingatkan bahwa kelahiran Tuhan Yesus yang diwartakan malaikat kepada Yusuf merujuk pada suatu nama yang luar biasa karena akan mengubah kehidupan dan masa depan setiap orang yang mau percaya dan menerima dia. Dan saya percaya hari ini, boleh angkat tangan dong yang percaya dan mau menerima dengan segenap hati sebagai juru selamat dan kita telah dimenangkan dan telah diselamatkan. Saya percaya minggu demi minggu kita akan semakin memaknai nama dan esensi kelahiran Yesus itu untuk membawa damai sejahtera di bumi ini. Oke, nah saya percaya kalau kita ngomongin tentang name atau nama, seberapa sadar bahwa nama itu penting, amin? Yes, nama itu penting Bapak Ibu Saudara. Kita tuh semua punya nama dan nama itu penting. Nah, saya kemarin searching banyak hal gitu dan saya mencari nama-nama unik di dunia. Ya, dan memang sebagian besar di Indonesia ya. Kalau kita menemukan ya, kemarin seberapa Bapak Ibu yang sempat geger, sempat happening juga, ada seseorang yang namanya Tuhan. Ingat ya? Terus dia ada semacam foto, sengaja saya nggak munculkan karena ada KTP dan SIM ya, takutnya privacy ya. Memang ditunjukkan KTP dan SIM-nya namanya beneran Tuhan. Nggak ada kepanjangannya juga, Tuhan. Gitu. Jadi saya baca artikelnya katanya dia kadang dipanggil Pak To atau Pahan. Katanya gitu di tempat tinggalnya. Terus ada beberapa yang saya lupa, saya searching kemarin iseng nyari ada yang namanya anti dendraf. Ada yang namanya pintu pemberitahuan. Terus apa lagi ya? Lucu-lucu ada apa lagi ya? Ada bumi tersenyum dan sebagainya. Banyak sekali nama-nama unik di Indonesia dan kita percaya nama itu pemberian, amin. Ya. Kita nggak bisa milih ya, nggak ada tuh. Kamus kita lagi dalam kandungan bisa milih tuh. Kayak beli tiket bioskop gitu ya, saya mau nama ini gitu ya, saya nama itu, saya mau nama ini, saya mau nama itu. Dan rasa-rasanya bahwa kalau kita ngomongin soal what a wonderful name of Jesus, kita berbicara nama Yesus yang menjadi penyelamat dulu, sekarang, dan selama-lamanya, amin. Nah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nama Yesus itu mungkin punya arti masing-masing buat Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi esensi yang diberikan oleh malaikat kepada Maria dan Yusuf tentang nama Yesus ini sebagai penyelamat dan pembebas dari dosa, itu sifatnya dulu, sekarang, dan selama-lamanya. So it's still relevant buat semua kehidupan kita, amin. Bahwa ini ketika Bapak Ibu berkata dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, kita semua diselamatkan, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita sering menyebut nama Yesus, kita percaya itu ada kuasa di situ, amin. Nah, saya mau sedikit intermezzo, saya penasaran, Bapak Ibu tahu nggak apa arti nama kamu? Nah, ini kalau bisa ada mic nih, boleh agak lebih menarik kayaknya nih. Mungkin ada yang
tahu namanya dan juga, tahu namanya pasti ya. Maksudnya saya lupa nama saya sendiri. Tahu namanya dan tahu makna ada? Bapak Ibu Saudara sekalian? Nggak ada yang tahu? Ada yang tahu? 1-2 orang deh. Boleh angkat tangan? Saya minta bantuannya yang tahu nama dan artinya. Ada? Boleh angkat tangan? Boleh? Oh, Ika. Boleh, ada. Boleh minta tolong Mary, thank you. Oh, ada. Thank you. Boleh sebutkan nama lengkapnya dulu siapa? Pastor. Oke. Nama saya Monica Ambukaka, tapi itu arti Monica itu artinya penasehat. Oke. Itu aja sih. Monica tuh penasihat. Monica penasehat. Itu dikasih tahu mama atau googling? Mama. Oke. Oke, tepuk tangan buat Monica. Apa tadi? Bijaksana ya apa? Penyelamat? Penasehat ya? Oke, nanti kalau yang butuh konsultasi silakan. Ini saya mau ya. Boleh, tepuk tangan dong buat teman yang lain. Biasa kalau yang orang yang lebih senior tuh pasti nama tuh pasti ada artinya. Iya. Betul. Nama saya Ibu Nelly. Jadi orang manggil saya sebuah nenek lincah. Emang benar saya lincah menari Betul. buat Tuhan. Wah, tahu. Kalau saya menari buat Tuhan lompat ya lompat. Betul. Nenek lincah. Nenek lincah. Jadi Yang banyak orang ngomong saya nenek lincah. Nenek lincah. Nelly, nenek Tapi nggak lincah. apa-apa, neneknya lincahnya buat Tuhan Yesus. Amin. Iya. Berarti sejak masih remaja sudah kabarkan bahwa ke depannya akan jadi nenek lincah ya. Iya. Amin. Ya nggak apa-apa ya. Nelly, sama-sama terima kasih Bu Nelly. Satu lagi mungkin biar makin panas suasana kita di hari ini. Ada lagi? Oh, ada lagi. Boleh. Silakan Bu. Namanya siapa? Salam, selamat pagi. Selamat Nama pagi. saya Pitauli. Kalau nama di orang Batak itu Pitauli itu namanya ya kemenangan gitu. Kemenangan. Iya, jadi orang tua saya dulunya Katolik. Ya sampai sekarang juga di sebelah saya Katolik semua. Nah waktu saya dipermandikan kasih nama, pastor dikasih nama pula saya Victoria. Victoria. Iya. Jadi saya merenungkan hidup saya, ya selalu banyak pergumulan. Dari sejak saya sudah mengerti apapun, dari kecil ya sudah saya mengerti. Tapi bisa dibilang banyak yang membelah saya. Oke. Banyak yang mencela gitu, tapi bukan saya yang melawan, tapi ada aja yang membela saya. Dan Oke. sampai saat ini juga, ya puji Tuhan, saya diberikan kekuatan, ya untuk menempuh perjalanan hidup saya yang penuh pergumulan. Dan saya minta pada pendoa-pendoa sahabat biar diberikan saya kekuatan. Itulah nama saya Pitauli Victoria, amin. Amin. Tepuk tangan ya. Kita percaya kemenangan itu memang terjadi buat kehidupan Ibu ya. Amin. Nah, saya juga mau sedikit pamer arti nama saya ya. Sebentar, ini arti nama saya. Nah, arti nama saya itu katanya kalau saya searching di Sanskerta artinya keteguhan, cara balikinnya gimana ya? Nah ini dia, keteguhan, kebijaksanaan, pengaruh dan kekuasaan. Tapi menurut katanya kalau Indra itu nama suku Jawa juga, yang artinya kemuliaan dan kebijaksanaan. Itu kan, jadi yang lagi hamil pengen nama Indra silakan ya. Stoknya masih banyak, dilus-lus perutnya, gak apa-apa. Kita ciptakan Indra-Indra baru di dunia ini ya. Karena menurut saya nama Indra tuh gimana ya, dibilang kalau kemarin tuh saya ingat banget cucunya Om Ferdin namanya Ace ya. Benar ya, gitu ya. Terus ada nama lagi Jacqueline gitu kan. Atau kadang saya suka lucu lihat anak-anak waktu itu pernah datang ke pertandingan futsal namanya Lionel, Cristiano gitu kan. Messi, Ronaldo. Jadi pertandingan futsal itu kayak pertandingan Piala Dunia gitu ya. Messi oper ke Ronaldo gitu kan. Jadi nama-nama itu bagus-bagus semua ya. Dan saya percaya nama itu pemberian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan nama yang bagus ini, tapi kita mungkin sadar bahwa apa arti sebuah nama ketika kita nggak mengisinya dengan baik. Betul? Apa arti nama Indra kalau Indra sendiri juga nggak bijak gitu, ya, nggak teguh gitu, mungkin gampang goyah, nggak bijaksana juga untuk apa gitu. So nama adalah pemberian yang kita syukuri dan itu adalah anugerah. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mengisi di hidup kita supaya nama kita dikenal seperti seorang siapa gitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah lihat konten di TikTok dan di sosial media katakan gini,
nama-nama cowok playboy gitu ya. Atau nama-nama, saya lupa, nama-nama cowok tidak setia disebut karena ada nama Indra di situ. Luar biasa ya ini, saya lagi baca ini apa ini. Terus di-mention sama teman saya ke saya lagi, ini kurang ajar sekali ya. Nama-nama cowok tidak setia gitu kan, muncul ada nama Indra di situ. Langsung ya, kerusuhan itu ya, wow Indra tidak setia, playboy. Saya dalam hati saya salah. Tapi pada akhirnya pengennya gak baper tapi jadi baper ya. Pengennya sebenarnya gak baper tapi jadi baper gitu. Aduh saya gak setia gitu ya. Saya lihat papa saya lihat keluarga saya gitu. Setia kayak saya gitu, lihat teman-teman saya. Tapi pada akhirnya seringkali apa yang orang bilang sama kita, apa yang orang bilang tentang kita, itu mempengaruhi kita tentang sebuah nama ini. Dan saya percaya tidak ada yang bisa mendefinisikan nama kita selain diri kita sendiri. So engkau mungkin punya nama saya tuh Indra doang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kabar baiknya ya, nama saya tuh Indra doang, Suwarno Hatta itu nama keluarga saya. Nah saya baru sadar ketika saya SMA. Ketika saya mau daftar perguruan tinggi negeri, harus pakai nama asli kan. Saya pakai Indra Suwarno Hatta. Saya selalu bangga dengan nama itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nama Suwarno Hatta tuh bagus sekali ya. Di belakang gitu kan, orang selalu, oh namanya apa Suwarno Hatta, ih bagus banget gitu kan dan sebagainya. Saya pede dong, saya siapin nama saya. Ternyata di akte saya nama saya Indra doang. INDRA, nggak ada kepanjangan lagi, nggak ada kurang pas banget, nggak bisa dinego. Namanya Indra doang. Nggak pakai doang ya, Indra gitu ya. Terus saya berpikir nama saya singkat sekali gitu ya. Saya sempat nanya sama orang tua saya, ini proses musyawarahnya seperti apa gitu. Tentang nama saya pengen tahu gitu. Indra itu maksudnya hampir semua keluarga saya ada Suwarno Hattanya Bapak Ibu. Khususnya yang laki-laki. Nama saya doang Indra gitu kan. Ini musyawarahnya sebentar gitu ya. Atau memang kelahiran saya tidak terduga gitu ya. Karena tiba-tiba mungkin harus tengah malam tiba-tiba ada pembukaan. Akhirnya lahir akhirnya seperti apa. Tapi ternyata enggak gitu. Yang saya tahu nama Indra itu karena nama kakek saya itu Hendra. Hendra terus dia mau sama Hendra gitu kan. Ternyata yaudah diubah dikit jadi Indra. Selesai. Ya, itu dia bentuk musyawarah. Tapi saya berpikir, aduh nama saya singkat banget ya gitu ya. Orang pada nanya namanya itu doang Ndra. Iya gitu. Tapi saya bersyukur ketika ujian saya paling cepat. Nah ya, zaman dulu ujian komputer tuh ngelingkarin. Pernah mengalami Bapak Ibu? Kalau generasi saya sekarang sih udah komputer, saya dulu masih lingkarin. Yang lain masih lama gitu, saya masih udah beres gitu. Karena namanya Indra doang, Indra beres gitu kan. Jadi saya bisa pamer kalau saya udah beres. Kadang kan kalau ujian, kalau lama diam dikiranya udah beres kan. Padahal pusing gitu, bukan bisa sebenarnya. Jadi nama tuh penting banget ya Bapak Ibu, amin. So siapapun nama Bapak Ibu semua dikasih Tuhan. Dan bagaimana kita mengisi hidup kita dengan nama yang diberikan. Sekali lagi nama gak bisa kita pilih. Ya beberapa ada yang mengganti nama ya, memang ya saya pernah dengar kabarnya. Tapi hari ini kalau Bapak Ibu sudah diberikan nama yang luar biasa, siapapun nama Bapak Ibu semua, it's a grace, amin. Itu anugerah yang luar biasa. Gitu. Jadi Bapak Ibu klarifikasinya saya setia ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada nama tidak setia dan playboy itu hanya konten belaka. Nah di tahun ini Bapak Ibu saudara sekalian saya mau mengajak kita semua untuk berpikir dan merenung di akhir tahun ini ketika kita mendengar nama Yesus, apa sih yang terbesit di pikiran kita? Apa sih yang terbesit di pikiran kita kalau kita ngomong Yesus gitu? Apa kira-kira Bapak Ibu yang terbesit, silakan direnungkan. Karena saya percaya kita semua punya masing gambaran frame tentang Yesus penyelamat. Oke, Yesus kekuatan. Yesus, mungkin ada beberapa orang berpikir Yesus aduh telat. Karena kita pernah punya pengalaman kita ditolongnya terlambat di tahun ini. Atau mungkin punya pengalaman. Atau mungkin ketika ingat nama Yesus tidak diberkati, mungkin berpikirnya karena merasa dia tidak diberkati oleh Yesus misalkan gitu ya. Semua punya framing. Tapi apa yang saya mau benar-benar sampaikan sama Bapak Ibu saudara sekalian bahwa nama Yesus sebagai penyelamat dan pembebas dosa itu dulu, sekarang dan selama-lamanya, amin. Mungkin Bapak Ibu punya gambaran tentang siapa Yesus di tahun ini, siapa Yesus di tahun kemarin. Tapi Bapak Ibu sekarang kita mau nyambut Natal dan Desember ini satu kata yang saya mau bilang bahwa nama Yesus tetap sama, itu penyelamat, pembebas dosa untuk setiap kita. Dan bagaimana kita menjalani hidup ketika kita sadar bahwa ini adalah tentang Tuhan gitu. Ini adalah tentang bagaimana kita sadar bahwa Tuhan adalah penyelamat kita. Nah kita mau baca satu ayat di Matius 1 ayat 21. Boleh minta satu bantuan orang untuk membacakan. Tadi ada yang pakai mic, Kak Titi boleh deh. Matius 1 ayat 21.
Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Siapa percaya diselamatkan? Semua diselamatkan, amin. Nah ketika setelah kita membaca ayat ini Bapak Ibu saudara sekalian, kita pernah nggak apa sih ending hidup kita? Oke, semua akan meninggal dunia gitu. But after that apa gitu? Nah apa yang kita percaya sama-sama bahwa setelah kehidupan kita di dunia kita pulang ke tempat di mana kita seharusnya itu di surga, amin. Kita pulang Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi waktu demi waktu, hari demi hari, tahun demi tahun, bagaimana kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus ini dalam hidup kita? Apa ini tentang pohon Natal yang megah, atau ini tentang persiapan segala selebrasi-selebrasi yang kita persiapkan, atau kita semakin disadarkan bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu precious banget. Bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu membawa kena bahwa Tuhan Yesus mau turun ke dunia untuk selamatkan kita semua. Dan itu masih berlaku sampai hari ini. So hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, apa sih yang menggerakkan hidup Bapak Ibu sekarang ini? Apa itu? Apakah masih melihat Tuhan sebagai penyelamat? Meskipun saya sakit, saya tahu saya akan diselamatkan dan disembuhkan. Meskipun saya udah di ujung tanduk dalam bisnis saya, tapi saya tahu Tuhan akan menyelamatkan saya. Saya tahu saya udah ada di hampir kebangkrutan, tapi saya tahu Tuhan akan menyelamatkan saya. Apakah itu yang tetap kita pegang bersama-sama? Karena Tuhan belum selesai untuk hidup kita. Tapi dia sudah selesai di atas kayu salib untuk tebus dosa kita. So kita punya privilege Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk terus connected sama dia. Dan dia mau dekat sama kita. Nah saya percaya bahwa kalau kita ngomongin tentang nama Yesus adalah nama yang dekat atau identik dengan umatnya. Katakan dekat. Dekat ya. Kalau ngomongin Yesus tuh pasti identik dengan umat Kristen, bener gak? For sure. Gitu. Saya percaya kalau ngomongin Tuhan mungkin lebih general ya. Tapi kalau ngomongin Yesus itu tuh identik banget sama kita. Umat-umatnya. Nah saya pernah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian pernah install aplikasi namanya Get Contact. Ada ya, biasanya anak-anak muda tahu, mungkin beberapa yang senior belum tahu. Ada aplikasi namanya Get Contact. Aplikasi ini tuh diciptakan, memang kalau kita tahu lagi marak ya penipuan lewat telepon tuh ya. Betul ya? Nomor siapa ini gitu dan sebagainya. Nah, Get Contact ini membantu kita untuk bisa munculin sebenarnya nomor ini tuh namanya apa gitu. Biasa kalau bentuknya spam atau bentuknya penipuan atau sesuatu, biasa keluar warna merah tuh, benar ya? Yang pernah menggunakannya, artinya ini jangan diangkat nih, ini penipuan. Nah itu aplikasi namanya Get Contact. Bapak Ibu silakan sekarang kalau mau install karena menurut saya useful banget. Nah apa yang menarik dari aplikasi Get Contact ini, kita bisa melihat nama kita di kontak orang lain. Aduh nama saya di save apa ya di HP-nya Ko Irwan, penasaran gak sih? Penasaran ya? Apa ya di save-nya di HP-nya? Jadi kita memang gak disebutkan sih nama Indra di HP-nya Ko Irwan misalkan Indra Diaken misalkan dan sebagainya. Nggak disebutin sebenarnya. Cuman ada nama-nama yang ini loh nama kamu di kontak-kontak orang lain. Nah saya tuh sempat cari kan nama saya gitu ya. Memang kebanyakan pasti Indra Coffee Shop karena kan saya kerja di coffee shop. Indra Radio Maestro karena dulu saya pernah kerja di Radio Maestro. Terus apa lagi ya. Ada disebut save nama saya Indra Pendeta, saya kaget loh itu. Indra Pendeta, siapa ini begitu kan. Terus ada yang sebut lagi Indra Malaer karena saya mungkin bergereja di Malaer gitu ya. Nah saudarakah kita bahwa sebenarnya nama kita tuh akan diasosiasikan dengan sesuatu yang identik dengan kita, amin. Betul gak sih? Karena saya kerja di coffee shop saya dipanggil, ya enggak semua orang memanggil saya Indra Coffee Shop karena saya enggak punya nama panjang ya. Cuma maksudnya pasti orang Indra mana Indra Malaer, betul gak sih? Indra mana Indra Coffee Shop gitu kan, jadi orang enggak. Nah kalau nama kita tuh suka identik sama sesuatu, kita pun juga suka menyebut orang lain tuh identik dengan sesuatu, benar gak sih? Misalkan saya suka merhatiin tante saya nyebutin para pedagang-pedagang. Enci Bakut misalkan ya, bener ya? Mau kemana, mau beli mana? Mau beli bakut di Enci Bakut gitu ya. Namanya gak tahu siapa, tapi Enci Bakut. AA Baso, benar ya?
Siapa? Bakso, karena dia dagang bakso. Teteh seblak, itu paling familiar. Mau kemana mau beli seblak di Teteh seblak. Ade Kupat, udah ya? Ade Kupat udah jelas real di bawah, ada Ade Kupat. Dan pasti itu nama-nama seperti itu ada gitu ya. Ade Kupat tuh dekat banget sama kita sebenarnya. Alek Baso gitu kan, di bawah dulu pernah ada gitu. Jadi nama kita tuh pasti diasosiasikan dengan sesuatu. Nah nama Yesus ini Bapak Ibu Saudara sekalian dekat banget dengan kita. Identik banget sama kita. Nah saya percaya kalau Tuhan punya handphone dan dia save nama-nama murid-muridnya, saya percaya pasti Yohanes murid Yesus gitu ya. Petrus murid Yesus gitu ya. Gitu. Siapa lagi? Zakeus yang memanjat misalkan gitu ya. Pasti ada sesuatu. Dan kita identik. Kenapa? Karena kita bukan hanya dekat tapi sangat dekat. Dan dia pengen dekat dengan kita. Dan dia bisa bilang dengan bangga bahwa kita semua adalah anak-anaknya. Bahwa dia mau bilang sama kita hari ini, engkau dekat banget dengan aku dan aku menyebut engkau bahwa engkau adalah orang-orang yang aku kasihi. Dan karena engkau dekat dengan aku, engkau selalu ada di kontakku. Kata Tuhan, aku selalu mencoba untuk memanggil engkau, aku selalu mencoba untuk komunikasi dengan engkau. Dan engkau selalu jadi top listnya Tuhan. Untuk Tuhan ngomong sesuatu sama kamu karena Tuhan dekat banget dengan kita, amin. Tuhan dekat banget sama kita dan Tuhan pengen connect sama kita, Tuhan pengen komunikasi sama kita. Bahkan ada ungkapan bahwa jangkauan Tuhan hanya sejauh doa, amin. Seberapa jauh Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harus ke Sumedang dulu untuk baru saya berdoa, kan gak mungkin. Sekarang juga bisa terjadi untuk Bapak Ibu berdoa dan seketika connect dengan Tuhan. Dan hari ini ketika Tuhan identik dengan engkau, apakah engkau identik dengan Tuhan? Apakah engkau bangga ketika engkau disebut sebagai Indra anak Yesus? Apakah engkau bangga ketika engkau disebut sebagai murid Yesus? Apakah engkau bangga ketika engkau sebagai Indra pendeta? Saya bangga dengan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena saya tahu it's a privilege untuk sampaikan sesuatu tentang kabar baiknya Tuhan. Tapi hari ini kita tahu bahwa sungguh challenging ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Khususnya di marketplace saat-saat ini untuk kita menunjukkan iman kita. Seberapa yang masih bisa berdoa di tengah-tengah lingkunganmu yang berbeda. Seberapa yang tetap masih bisa menyebut nama Yesus, puji Tuhan. Ketika engkau mungkin bukan di gereja tapi di luar gerejamu, di marketplace-mu, itu susah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi Tuhan gak lihat tentang hal itu. Karena apa yang Tuhan pengen, kedekatan dengan kita itu bukan kedekatan based on apa yang kelihatan Bapak Ibu. Tapi Tuhan pengen dekat, karena kedekatan Tuhan itu sifatnya komitmen yang unconditional. Katakan unconditional. Karena relasi yang coba Tuhan bangun sama kita tuh unconditional love dengan strong commitment Bapak Ibu Saudara sekalian. Engkau mungkin di luar gereja tapi aku jarang bilang puji Tuhan. Mungkin karena aku bingung meresponnya seperti apa ketika ada lingkungan yang berbeda, gak apa-apa. Tapi hatimu dekat sama Tuhan. Amin. That's fine. Tapi kalau engkau bisa ekspresikan puji Tuhan, haleluya. Tuhan pun senang, amin. Tapi hari ini Tuhan mau bilang bahwa hari ini sama kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa bagaimana Tuhan pengen dekat dengan kita. Sebagaimana nama Yesus identik dengan umatnya kita semua. Dia pengen dekat dengan kita dengan sebuah unconditional love yang disertai oleh komitmen yang kuat. Itu sudah dia lakukan ketika dia turun ke dunia, amin. Unconditional love. Kalau istilah banyak orang di pelayanan, reckless love. Kasih yang gak masuk akal gitu. Tapi itu bukan gak masuk akal, itu tanpa syarat, amin. Itu tanpa syarat, makanya dia datang ke dunia dengan komitmen yang sama, dulu, sekarang, dan selamanya, itu untuk menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari dosa. Supaya kita menerima keselamatan kekal, amin. Goalsnya gak pernah berubah Bapak Ibu. Masih sama sampai sekarang, dia pengen menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa. Tapi ketika Tuhan pengen kontak kita, tapi kita gak pernah angkat. So jangan salahkan Tuhan Bapak Ibu Saudara, please. Karena hari ini apa yang Tuhan bilang, bahwa Tuhan dekat banget dengan engkau saat ini. Tuhan selalu dekat dengan engkau saat ini. Di mana engkau berseru, di situ Tuhan hadir. Di mana engkau meminta, situ Tuhan akan memberi.
Cuman prosesnya ketika engkau sadar bahwa Tuhan pun kasih kamu unconditional love dengan strong commitment, maukah kamu mencintai dia juga tanpa syarat? Maukah kamu tetap mencintai dia meskipun rasanya susah untuk mencintai dia di kondisi yang susah? Tapi ketika Tuhan udah melakukan itu, maukah kita melakukan hal yang sama? To be fair, ketika Tuhan udah kasih kita gak pernah bisa balas semua itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi minimal ketika kita mengasihi dia tanpa syarat, oke, meskipun saya susah, meskipun saya hampir bangkrut, meskipun saya sedang sakit, tapi tangan saya gak pernah berhenti untuk terangkat untuk Tuhan saya, dan apa yang saya lakukan saat ini, itu untuk menyenangkan Tuhan kita, amin. Ada sebuah statement dari sebuah orang pendeta namanya Pastor Jesse Lantang. Saya banyak mengikuti dia di Instagram, dia bilang seperti ini. Seharusnya berkat Tuhan tuh bukan akibat, tapi berkat Tuhan tuh sebab. Jangan ajari anak-anak kita ke gereja ya biar diberkati. Ke gereja ya biar Tuhan kasih kesehatan terus. No, tapi sebab Tuhan mengasihi kita mau mengasihi dia. Mengasihi Tuhan adalah akibat dari sebab kita sadar bahwa Tuhan telah mengasihi kita. Dan ketika kita coba mengejar kasihnya Tuhan, kita selalu terus ketinggalan karena Tuhan mengasihi kita duluan Bapak Ibu Saudara sekalian. So kasih Tuhan tuh sebab kita dikasihi, kita melayani. Sebab kita dikasihi, kita gak akan pernah meninggalkan Tuhan. Sebab Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya percaya hari ini kalau apapun yang engkau hadapi dan apapun yang ada menjadi konflik hidupmu, pilihan-pilihan hidup, pelayanan atau bisnis ya, atau hal-hal yang mungkin buat kamu struggle, atau sesuatu yang real, pasangan beda agama, mungkin ada satu keluarga yang cukup diversity, ada berbeda-beda. Tapi kita berdoa setiap jiwa ini menangkan akan dimenangkan, amin. Amin. Dan hari ini kuncinya satu, dekat. Dekat. Karena Tuhan mau banget dekat. Dan memang nama dia adalah nama yang dekat dengan kita. Dan dia akan memberikan impact yang besar buat hidupmu ketika engkau mau belajar dekat. Bukan dasarnya jumlah pelayananmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dekat bukan karena bagus doamu. Dan bukan dekat karena engkau rajin ke gereja. Tapi dekat karena komitmenmu untuk dekat dengan Tuhan. Whatever happens until the end. Until the end ya. Kita masih berjuang ada di dunia ini. So until the end, finishing well. Amin. Ada yang mau terus setia sampai akhir, amin. Boleh angkat tangannya. Saya percaya saya sungguh sayang banget sama kalian semua di tempat ini. Dan yang kedua, kita kalau ngomongin soal nama Yesus itu nama yang disebut setiap saat. Menurut saya nama Yesus itu nama yang sering kita sebut, ya gak sih? Seharusnya nama yang sering kita sebut. Kenapa? Karena ya saya suka respect dengan teman-teman atau orang-orang saya yang tidak sungkan berkata dalam nama Yesus, puji Tuhan, haleluya, khususnya di marketplace. Karena ya memang gak gampang sekali mengatakan itu di lingkungan yang cukup berbeda. Khususnya ketika kita berada di posisi minoritas ya. Saya percaya, saya mengerti, sulit dan sangat challenging juga. Tapi Bapak Ibu, hari ini ketika hatimu berkata tentang engkau mau dekat, even kau berseru dengan suara terkecilmu dengan hatimu, Tuhan dengar. Oke? Even kau berseru dengan suara, ya ini kan ada perbandingannya. Gimana sih engkau menyebut Tuhan, apakah Tuhan gitu kan, kayak gitu ya biasanya. Atau engkau benar-benar kayak, yaudah Tuhan, di setiap doamu, berapa kali mungkin ada yang pernah menghitung dalam sehari menyebut nama Yesus? Ketika berdoa mungkin ya, kalau saya berdoa bisa selamat pagi Yesus, selamat malam Yesus kalau mau bangun, mau tidur, mau makan, dan sebagainya. Mungkin ketika saya ada problem, struggle, saya suka ketika naik motor, aduh Yesus tolong saya. Terus Yesus saya rasanya pengen marah Yesus gitu kan, tapi tolong saya. Dan ketika engkau sering menyebut nama Yesus, saya percaya engkau akan dibawa semakin dekat. Karena engkau selalu ingat Yesus. Dan di setiap apa yang engkau lihat, engkau selalu ingat Yesus, engkau akan lebih bersyukur. Ya,
Kau akan lebih bersyukur. Kau akan lebih bersyukur karena kau melihat kebaikan Tuhan, amin. Karena setiap kali apa yang kau lakukan, apa yang kau bergerak kemana, kau ingatnya Yesus. Kau akan ingat Yesus. Mungkin kau merasa, aduh gajiku gak sesuai, tapi thanks God, aku masih punya pekerjaan. Bapak Ibu, saya dengar kabar yang PHK banyak. Mungkin yang mendengarkan ya. Yang PHK itu cukup banyak. Saya cukup kaget juga sih mendengar kabar itu. Karena saya melihat sebenarnya ini sudah mulai pulih ya sebenarnya. Tapi dengar beberapa kabar PHK itu banyak. Tapi kalau Bapak Ibu masih punya pekerjaan, masih punya kesibukan yang menghasilkan sesuatu, Tuhan baik, amin. Tuhan baik. Tuhan baik, is all good. Dan kalau saat ini engkau masih merasa pas-pasan, akhir tahun ini Tuhan akan kasih sesuatu dan awal tahun depan selalu ada harapan. Amin. Terus serukan nama Yesus, amin. Terus sebut nama Yesus karena dia mau dekat dengan kita. Dan ketika kita terus menyebut, dia bersama dengan kita. Saya suka kisah Daud, kalau Bapak Ibu perhatiin, kenapa Daud sangat berkenan di hadapan Tuhan, karena apapun yang dilakukan dia selalu bertanya sama Tuhan. Dia mau berperang, dia mau seperti apa. Bahkan waktu itu ada kesempatan untuk dia membunuh Saul, kalau Bapak Ibu ingat kisahnya. Tapi Tuhan dia gak lakukan karena dia ingat bahwa Saul adalah orang urapan Tuhan. So Daud tuh dekat banget sama Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu bahwa di masa itu, di masa itu bukan perjanjian baru di mana Tuhan hadir. Sifatnya masih sama kayak kita ya. Melihat Tuhan tuh akan berbicara pada orang-orang yang memang dipilihnya gitu. Dan Daud mungkin sama seperti kita kondisinya gitu. Kita berbicara dengan Yesus meskipun gak kelihatan tapi kita percaya. Dan kita juga mau untuk mendengar kemana Tuhan pengen arahkan kita. So itu yang Daud lakukan dan saya percaya itu kenapa Daud diberkati mulai dari dia mengembalakan domba, dia mengalahkan Goliat sampai menjadi Raja Israel. Itu karena dia terus menyebut nama Yesus. Karena secara tidak langsung Daud udah bilang, Tuhan libatkan aku dalam rencanamu. Yesus, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, apa yang aku harus perbuat? Yesus pimpin aku. Itu akhirnya terjadi, Yesus benar-benar pimpin Daud sampai akhir dan dia sangat dikenal oleh Tuhan. Nah, saya punya aturan, saya dulu ketika saya masuk ke coffee shop tempat saya bekerja, ada sebuah aturan menarik gitu, yang menurut saya baru saya temui Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketika saya masuk, ketika kita di tempat baru, apa sih challenge paling menantang? Menghafal nama ya. Betul ya? Siapa gitu ya. Menghafal nama. Tapi waktu itu HRD saya bilang gini, pokoknya seminggu ini, apa yang harus kalian penuhi adalah mengingat semua nama yang ada di coffee shop ini. Dan tidak boleh ada yang menyebut nama rekannya itu dengan nama Mas atau AA. Sebut namanya, ingat namanya, sebut namanya, ingat namanya. Sebut namanya, ingat namanya. Akhirnya kita biasakan dong. Meskipun saya suka ketukar gitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dulu pas awal buka banget coffee shop, karena saya dari perintisan banget di coffee shop saya sekarang ini, itu tuh ada nama-nama yang mirip-mirip. Ya, waktu awal buka ya, ada Ari, Haris, Hari, Adi. Adi ya, Ari, oh bukan. Gitu kan, namanya mirip-mirip Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kita diminta untuk mengingat. Ya akhirnya waktu itu ketika namanya mirip-mirip, akhirnya ada nama panggilan ya. Biasa suka ada nama tongkrongan ya, nama kita tuh sama teman-teman dekat tuh namanya spesial. Ada yang namanya Ari jadi Roy. Namanya Hari jadi Ucok diganti namanya. Biar gak ketuker waktu itu gitu kan. Tapi setiap hari kita terus ngobrol gitu. Meskipun salah, Ri, oh ini Adi, dan ngobrol dan sebagainya. Apa yang terjadi? Seminggu cair Bapak Ibu Saudara sekalian. Cair banget. Kita seminggu kerja udah kayak 3 bulan kerja gitu. Udah bercanda dan sebagainya namanya. Dan kenapa? Karena saya percaya ada nama yang disebut dan kita selalu appreciate ketika nama kita disebut ya. Siapa yang suka disebut sini? Siapa? Nggak ada ya? Nggak ada dong. Ker nggak bukan ya? Kan nggak enak ya? Sebut saya tuh punya nama. Nah hari ini kalau saya pun sadar bahwa pada akhirnya ketika saya di sana ngobrol gitu. Kalau saya di coffee shop saya dipanggil Koko gitu ya. Mau yang lebih tua lebih muda manggil saya Koko gitu kan. Jadi manggil Koko dan sebagainya, nggak lama jadi dekat juga sama mereka gitu. Saya tuh cair banget. Kalau Bapak Ibu perhatikan, saya di tempat kerja saya tuh Kristen sendiri Bapak Ibu. Di tempat kerja saya. Tapi kami cair banget. Buat teman-teman yang pernah datang main ke coffee shop, silakan semua nanti ya, kalau ada waktu ya. Nah, cair banget.
Kami bercanda, saya jadi jago bahasa Sunda gitu ya. Karena bergaul dengan mereka, tapi cair banget. Cair banget. Saya senang, saya menghormati mereka, mereka menghormati saya, kita bonding bareng. Dan saya sadar bahwa itu dimulai ketika kita saling mengingat nama. Itu jadi karena mengingat nama susah, kita kasih kemuliaan untuk asyir ya. Karena susah menghafal nama Bapak Ibu saudara sekalian, kita tepuk tangan buat para asyir kita dong. Gitu, saya ingat waktu itu Rian ngobrol sama saya, kenapa ya susah banget menghafal nama gitu ya. Jadi kalau udah salaman teh, Shalom, siapa? Bapak siapa, saya juga jadi challenging gitu ketika jadi majelis, kata Ko Irwan, nih ini teh nama bapaknya ini gitu. Waduh, saya pikir saya bukan hanya menghafal nama, tapi menghafal silsilah Bapak Ibu saudara sekalian. Lumayan ternyata ya. Susah itu, tapi ketika engkau bisa sebut nama orang lain, orang itu akan merasa dihargai. Begitupun dengan Yesus, amin. Menyebut nama Yesus bukan sekedar atribut Bapak Ibu. Tapi emang karena kita dekat dengan dia. Kita pasti punya satu orang, teman yang kita selalu sebut-sebut terus. Si ini. Atau saya kadang suka menerima, kalau di Instagram, mention Instagram story, nggak ada sayanya, tapi saya di-mention. Pernah ya? Mungkin video-video lucu gitu ya. Apa lucu? Ini si Indra banget nih gitu ya. Gambarnya ada apa? Gorila yang muter-muter gitu. Kurang ajar sih. Tapi ya karena sering di-mention jadi makin dekat gitu. Nah hari ini ketika engkau sering mention Yesus, engkau akan makin dekat dengan Yesus. Ketika engkau mention Yesus selalu, engkau gak akan makin jauh karena Yesus sudah dekat. Yesus sudah dekat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hanya Tuhan pengen engkau yang mendekat, dan ketika engkau sering menyebut nama Yesus, bukan dia bilang, aduh lu mah lebay. Enggak Bapak Ibu. Engkau sayang Tuhan. Bukan engkau lebay, engkau sayang Tuhan. Banyak engkau nyebut nama Yesus selalu. Di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mungkin bisa diekspresikan lewat mulut silakan. Tapi minimal di hati Bapak Ibu sekalian, pasti ada obrolan-obrolan kecil dengan diri sendiri ya. Udah capek, aduh Yesus aku capek banget. Yesus tolong aku, Yesus tolong aku. Dan barang siapa terus menyebut nama Tuhan, saya percaya Tuhan akan terus mendekat dan akan menolong. Amin. So mari kita biasakan untuk menyebut nama Yesus, bukan hanya dasar dari mulut kita, tapi dari hati kita. Bukan cuma di hari Minggu Bapak Ibu. Dengerin lagu rohani itu boleh di tiap hari ya. Bukan cuma di Minggu doang ya. Menyembah Tuhan tuh gak harus selalu dengan gitar dan sebagainya. Tapi mungkin saya nikmati momen di motor gitu ya. Habis hujan gitu ya. Basah ya kalau habis hujan. Biasanya kondisi-kondisi setelah hujan saya bisa menyembah di motor lewat flyover gitu ya. Menyenangkan sekali untuk menyembah Tuhan di masa-masa seperti itu. Jadi sebutlah nama Tuhan ketika engkau mampu dan engkau mau. Karena ketika engkau sepakat Tuhan hadir, Tuhan gak pernah mengecewakan untuk gak hadir, amin. Karena Tuhan pasti hadir. Nah, saya mau tutup dengan satu poin lagi, yaitu bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa, satu-satunya menyelamatkan. Yang sama-sama percaya, katakan amin. Amin ya. Satu-satunya yang menyelamatkan adalah Yesus. So ketika engkau nyebut nama Yesus dan engkau percaya Yesus juru selamat, engkau diselamatkan. Amin. Kalau selama kita semua nanti akan bertemu sesaat di momen yang bahagia di surga nanti. Karena kita semua telah diselamatkan. Amin. Amin. Dan kalau saya bacakan di Kisah Rasul 4 ayat 12. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau mau dibuka silakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain yang diberikan, it's Jesus. Allah Bapa memberikan anak yang tunggal supaya kita gak binasa. Tidak ada nama lain. Usaha, perbuatan baik, persembahan, pelayanan itu bukan sebab, sekali lagi ya. Itu akibat. Sebabnya always Jesus. Sebabnya selalu Yesus. Amin. Sebabnya selalu Yesus. Dan akhirnya ini kita jadi sadar bahwa apa yang kita lakukan itu sebab Tuhan mengasihi kita. Akhirnya kita lakukan semua dengan segenap hati kita. Saya percaya bahwa even kita menjauh, Tuhan selalu mendekat. Ada satu lagu yang menurut saya dalam banget kalau ngomongin soal nama Yesus. Ada sebuah lagu dari Hillsong Worship, judulnya What a Beautiful Name. Indah banget lagunya. Pernah menang penghargaan juga. Tapi ada satu penggalan lirik yang saya sangat suka. Dikatakan bahwa you didn't want heaven without us. So Jesus you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now?
Kalau saya bisa terjemahkan, Tuhan gak mau surga tanpa kita. So akhirnya Tuhan turun bawa surga ke sini. Ketika dia hadir, anak Allah yang kita rayakan di Natal, dia bawa surga ke sini untuk kita bisa nikmati meskipun belum sepenuhnya. So dosa kita besar, kita nggak bisa bohong, kita nggak bisa mengelak bahwa dosa kita besar, tapi kasihnya lebih besar. Apa yang mungkin memisahkan kita dengan Tuhan saat ini? Saya boleh undang para pemain musik untuk berdiri, untuk maju ke depan. So hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi Tuhan gak pengen surga tanpa kita Bapak Ibu Saudara sekalian. That's why dia segitunya sama kita untuk hadir. Dan sama seperti nama Yesus menyelamatkan dan membebaskan kita dari dosa. Kita berdosa, fakta. Itu udah status yang kita bawa sejak lahir. Tapi kasihnya lebih berkuasa untuk hidup kita. Dan Tuhan bilang Tuhan gak pengen kita terpisah oleh apapun juga. So ini it's Jesus, nama yang selalu ada, dan saya percaya nama Yesus bukan cuma nama tapi ada story di situ. Ada value, ada power di situ. Dan semua itu tergantung bagaimana kita memaknai anugerah keselamatan dari kelahiran Yesus di dunia. It's a free will. Tuhan mau dekat tapi kalau kita menjauh, it's a free will. Tapi masa Tuhan mendekat kita gak mau mendekat ya? Kesannya begitu. Dan kalau kita tahu bahwa ada sesuatu yang dekat dengan kita, yang punya kuasa yang lebih besar, makanya kita gak akan pernah meninggalkan Tuhan. Karena saya percaya nama Yesus bukan cuma sebuah atribut, tapi lebih sebagai roots. Roots itu apa? Akar. Fondasi hidup kita. Pernah ada akar meninggalkan pohonnya? Akar di mana, pohon di mana? Gak mungkin ya. Satu-satu tubuh Kristus. Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memaknai nama Yesus sebagai sebuah roots atau fondasi hidup kita, ada banyak hal yang mencoba mencabut akar itu. Ada banyak hal-hal ini. Challenge-nya besar, saya gak bisa bohong. Tapi hari ini apakah engkau sadar bahwa di momen Natal kita diingatkan lagi bahwa nama Yesus datang ke dunia. Dan dengan apapun juga yang mencoba untuk melepas akar itu, fondasi iman kita. Bahwa kita tetap stay dan bilang, Tuhan aku mau tetap berakar. Dan aku mau izinkan engkau berakar di hidup aku. Sehingga nama Yesus jadi fondasi hidupku. Boleh saya minta sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita sama-sama renung sembari kita menutup servis hari ini atau khotbah hari ini. Pernah kita sadar bahwa Natal saya cukup terberkati dengan statementnya Rian pernah bilang gini di video kesaksian ulang tahun. Waktu dia bilang gini, jangan jadikan ulang tahun ini sebagai suatu hal yang biasa. Karena kita dibiasakan setiap tahun pasti nambah umur setahun kok. Apa yang akan terjadi tahun depan? Ya umur saya nambah. Tapi apa yang terjadi? Selalu sadar bahwa setiap momen bersama Tuhan itu precious. Setiap momen sama Tuhan adalah anugerah. Makanya kita akan melihat umur gereja kita bertambah, kita gak akan melihat itu sebagai sebuah tradisi, ya udah diarahin tiap tahun setahun sekali. Tapi kita jadi memaknai bahwa Tuhan baik. Karena Tuhan masih izinkan setahun lagi buat gereja kita. Karena Tuhan baik. Ketika mungkin saya melihat ada banyak undur diri dari Tuhan atas apa yang terjadi gejolak-gejolak saat ini. Tapi engkau masih datang ke gereja hingga hari ini. Dan engkau sama-sama bisa menikmati Natal di tahun ini. So Tuhan baik. So kadang kita terlalu terbiasa dengan seremonial, kita selalu terbiasa dengan tradisi. Tapi apa yang Tuhan mau bilang hari ini? Hani ketika engkau lewati hari demi hari, itu ada selalu anugerah aku yang gak pernah meninggalkan engkau. Saya nangis sekali dengar pujian tadi. Thank you so much, so beautiful. Tapi ini kalau kita mengingat nama Yesus, saya harap ada sesuatu yang teman-teman bawa dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun itu. So hari kalau ada waktu sejenak, engkau bisa berkata dalam hatimu sama Tuhan. Hanya Tuhan hadir dan Tuhan dengan dekat dengan engkau. Apa sih yang engkau mau ngomong sama Tuhan? Apa sih keluh kesahmu? Ngomong aja, gak apa-apa kok.
Kadang ketika engkau datang sama Tuhan, apa sih keluh kesahmu? Apa sih yang engkau pengen ngomong sama Tuhan? Aku capek banget. Aku lelah banget Tuhan. Natal ini banyak orang meninggalkan aku Tuhan. Natal ini kayaknya penyakitku gak sembuh-sembuh Tuhan. Natal ini masalah satu beres, sekarang masalah dua besar banget Tuhan. Dan aku capek dengan hal itu. So hari ini ketika engkau memejamkan matamu dan datang sama Tuhan, apa yang engkau tuh pengen ngomong sama Tuhan hari ini? Apakah engkau mau bersyukur dengan semua itu? Dan tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan pengharapan. Amin. Boleh sambil kita menyembah Tuhan sebentar. Kita mau sama-sama merenung. Communicate with God. Kalau kita mau ngomong itu sama Tuhan hari ini. Apa yang kita mau ngomong? Thank you for your love. Thank you udah lahir ke dunia ini. Thank you udah sama-sama dengan saya di masa-masa sulit dan masa-masa bahagia saya. Thank you untuk tetap terus dekat dengan saya ketika saya rasa-rasanya menjauh. Nah, hari ini kami datang sama Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Kami tahu Tuhan, Natal ini jadi Natal yang spesial Tuhan. Karena di akhir tahun ini Engkau ingatkan kami, yuk balik lagi. Yuk kasih mula-mula lagi. Yuk bareng-bareng lagi karena Tuhan pengen dekat dengan kita. So buat setiap kita yang meresponi hari ini, boleh kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan nyanyikan pujiannya refnya saja. Dan ku akan memuji namamu selamanya. Hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku. Dulu dan sekarang dan selama-lamanya. Kau juru selamat kami dan kami gak pernah berhenti menyembah Engkau Tuhan. Dan ku akan memuji namamu selamanya. Hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku. Sama-sama kita pakai berdiri dan jika pujiannya lebih sungguh-sungguh lagi, come on. Dan ku akan memuji namamu selamanya. Hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku. Untuk Bapak Ibu yang tetap mengangkat Tuhan, saya mau berdoa. Untuk Bapak Ibu yang mungkin belum mau mengangkat tangan, it's okay. So ada kesempatan untuk engkau mengangkat tangan di rumah engkau masing-masing atau di tempat engkau berada. Tapi buat setiap yang mengangkat tangan, aku berdoa Bapa, kiranya kekuatan daripada Engkau hadir buat hidupan mereka Tuhan. Di akhir tahun ini mereka sudah melewati banyak hal dan they are doing great Jesus. Mereka lakukan yang terbaik, mereka udah setia, mereka udah mencoba untuk terus dekat. Dan hari ini mungkin yang jauh akan mulai mendekat Tuhan. Dan mungkin yang sudah lama tidak merasakan lawatan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mulai bekerja saat ini buat setiap melawat kehidupan mereka. Dan hari ini kami mengangkat tangan kami. Tanda bahwa kami membutuhkan Engkau. Deklarasi hati kami Tuhan, bahwa kami gak pernah mau meninggalkan Engkau. Deklarasi hati kami Tuhan, bahwa in the name of Jesus yang sakit disembuhkan Tuhan. Bahwa in the name of Jesus yang lagi berat-berat Engkau berikan keringanan Tuhan. And in the name of Jesus orang bisa menemukan kembali gairah itu Tuhan. And in the name of Jesus setiap anak-anak punya masa depan yang cerah. In the name of Jesus ekonomi dipulihkan in the name of Jesus. Kita semua selamat di dalam nama Tuhan Yesus. So it's all because of you Jesus. Dan kami sungguh bisa deklarasikan di hati kami Tuhan, bahwa kami gak pernah mau meninggalkan Kau. So grateful for this church. Bersyukur buat Malai Air, bersyukur buat gembala, majelis, semua jemaat-Mu yang hadir. Kami satu tubuh Kristus. Kami saling mengasihi dan kami gak pernah mau meninggalkan Kau Tuhan. Sebagai tubuh Kristus kami mau saling menopang Tuhan. Mau saling merangkul, menguatkan yang lemah.
Nah hari ini biar kami datang. Kami percaya ketika kami mencoba untuk mendekat, Engkau gak pernah mengecewakan kami dengan menjauh. So Engkau dekat hari ini Tuhan. Engkau dekat hari ini, kami excited. Kami menyerahkan hidup kami seluruhnya Tuhan. Akhir tahun ini. Mungkin ada resolusi yang baru. Tapi awal tahun depan, Kau tetap Tuhan yang sama. Akan terus menyelamatkan kami dari kesesakan. Memenangkan kami dari setiap dosa. Dan kami percaya kami telah terima keselamatan ketika kami mengangkat tangan kami. Dan percaya pada Engkau seterusnya. Ini hidup kami seluruhnya pada Engkau, kami serahkan seluruh hidup kami ke depannya. Everything's gonna be fine. Everything's gonna be alright. Karena kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kemenangan, keselamatan terjadi bagi hidup kami. Dan kami sungguh percaya itu dan kami percaya dengan iman. Di dalam nama Yesus setiap yang percaya telah dimenangkan, diselamatkan dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Sama-sama katakan. Amin.